Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam seduluran, salam pencaksilat khususnya dari keluarga saya, keluarga besar IKSP Kelas Sakti dimanapun berada, dan salam pencaksilat kepada saudara-saudara yang bisa menyaksikan dan menonton video saya ini, Mas No Paskar dari Cirebon. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kita, keluarga kita semuanya dalam keadaan yang selalu dalam pelindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkan saya di sini sekali lagi untuk menyampaikan beberapa yang perlu saya sampaikan, karena ini bisa dikatakan bercanda tapi kok ternyata semakin banyak juga teman-teman saya kanan kiri khususnya dari keluarga besar IKSP Kelas Sakti, bahkan di luar dari keluarga besar IKSP Kelas Sakti itu bertanya, Mas No, saya penasaran nih. Nah, gitu pertanyaan. Mas No, saya penasaran. Ini kayak curhat sekaligus ngetes saya seakan-akan. Mas No, memang di ilmu IKS itu ada ilmu pelet? Karena teman saya yang ikut IKS itu pacarnya lebih dari satu loh, bahkan gonta-ganti, bahkan lebih dari tiga. Wajahnya mah nggak istimewa banget, biasa-biasa. Makan dengan saya pun, ya maaf maaf Mas No, ini waktu curhat ya, curhat ke saya secara empat mata pribadi. Itu ganteng saya, dan saya eh, jujur saya mempunyai motor yang cukup mahal katanya. Tapi anak IKS itu biasa-biasa saja kok, pacarnya lebih dari satu. Bahkan saya salut lah dengan di sini perlu saya garis bawahi, ya ini perlu saya garis bawahi. Kalau mengenai ilmu pelet, kalau saya ditanya ilmu pelet itu apa sih, saya harus tahu dulu. Harus tahu dasarnya atau apa sih pelet itu gitu. Kalau bagi saya bisa saya umpamakan, pelet itu adalah suatu magnet. Ini saya umpamakan versi saya. Kalau pelet itu saya umpamakan satu magnet, magnet itu bisa menarik benda yang lain atau magnet-magnet yang lain di sekitarnya, kanan kiri, depan belakang dan seterusnya. Nah, kalau sudah pelet ini saya umpamakan magnet atau besi berani, berarti saya umpamakan itu seandainya ada manusia yang mempunyai seperti itu, bisa lebih dari satu, berarti manusia itu mempunyai daya kekuatan atau magnet, bisa menarik manusia satu dengan yang lain. Jangankan yang lawan jenis, contoh kita cowok bisa menarik cewek, cewek, cewek. Bahkan kalau mempunyai ilmu pelet itu pun, atau ajian pelet itu, manusia pun bisa, manusia laki-laki pun bisa menarik, membuat daya tarik kepada sejenis, seperti tidak hanya wanita tapi laki-laki pun bisa tertarik kepada beliau, kepada dia. Nah, yang menjadi masalahnya, ya dalam versi saya menjadi masalahnya, pelet, apa harus pakai pelet jopa japu mantra-mantra bla 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 bla, akhirnya ditiup dengan percikan air terus orang itu tergila-gila. Ini yang perlu saya jelaskan dulu dalam versi saya. Dari awal saya katakan, kalau pelet itu saya umpamakan magnet yang bisa menarik benda yang lain, begitu juga dengan manusia yang mempunyai daya kekuatan atau magnet bisa menarik laki-laki maupun perempuan yang lain. Berarti, ya berarti harus saya garis besari atau garis lingkari, garis bawah lah bisa itu. Berarti manusia, katakan cowok ini ya, cowok itu mempunyai suatu keistimewaan, ya mempunyai suatu keistimewaan tersendiri bagi mereka-mereka yang tertarik kepada si dia atau laki-laki. Contoh, kalau teman tadi bertanya anak IKS, oh, biasa-biasa aja, ceweknya lebih dari satu, dua, atau bahkan lebih dari tiga, tampangnya biasa-biasa aja. Iya, semua itu memang Allah yang menghendaki. Manusia itu tidak ada kekuatan, tidak ada daya apapun kecuali dengan izin Allah. Itu pasti. Tapi setidaknya ikhtiar kita tetap tentu ada dong. Ikhtiar itu tentu langit dan ikhtiar bumi. Yang dimaksud ikhtiar langit dan ikhtiar bumi adalah ikhtiar di bumi kita ini berusaha, bekerja nyata, real. Kalau ikhtiar langit adalah berdoa kepada Sang Kuasa, karena berdoa itu adalah senjata paling utama sebagai seorang mukmin. Saya lanjutkan, berarti manusia atau laki-laki itu kenapa lebih dari satu, dua, bahkan pacarnya lebih tiga, atau bukan gonta ganti tampang yang biasa-biasa saja. Wajar dong laki-laki memilih cewek yang cantik, yang kaya, yang aduhai dan seterusnya, apapun itu. Pula sebaliknya cewek memilih cowok yang bla bla bla, itu wajar dan itu manusiawi. Siapapun tidak bisa mengingkari dari hal itu. Cuma yang perlu saya jelaskan di sini, pelet yang lebih utama adalah kalau kita sebagai cowok mempunyai naksir atau biar menarik di hadapan cowok, cewek-cewek yang lain, ya kita satu harus kita pegang, kita ini menjadi cowok yang mungkin ya umpama ganteng, ya itu pasti. Kalau nggak ganteng, nggak dominan sih. Yang pertama adalah kita menjadi orang yang baik dulu, tidak sombong, ya kita menjadi pribadi yang bersih juga, bertanggung jawab, disiplin, ya terus menjadi seseorang yang santun, laki-laki yang ramah, laki-laki yang humoris. Mungkin kan ada tuh cewek yang seneng pacarnya humoris, itu punya skill
Dan itu kalau dimiliki pribadi cowok, saya yakin ya tidak seluruhnya ya, tapi saya yakin cewek pun akan mempunyai apa ya, akan tertarik dengan sendirinya. Oh, cowok itu kok enak ya, dilihat enak ya, bersih, penampilannya nggak bagus-bagus, pakainya nggak mahal-mahal banget, tapi kok dia selalu bersih, rapi, humoris, nggak gampang ngambek, orangnya biasa-biasa, sederhana, tegur sapanya luar biasa, bahasanya lemah lembut. Itu menjadi daya tarik tersendiri. Tidak harus memakai mantra bla 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 ditiup terus dikasih asap rokok dan seterusnya. Ini saya bicara versi saya dulu ya. Itu ya saya kira itu. Cewek pun begitu. Cewek pun tidak harus pakai pasang susu atau ilmu pelet atau di bagaimana kan kalau cewek itu memang bersih, tidak neko-neko, solehah ya, itu pun cowok pun pasti akan tertarik. Gak usah pakai dipelet-pelet gimana, cowok pun akan tertarik. Ya putih, bersih, apalagi kaya, karir dan seterusnya, itu pun apalagi kalau cowok kita atau kita sebagai cowok ditambahi cewek itu tahu kalau deposito kita ratusan juta miliaran rumah megah mobil mewah itu pasti cewek akan tertarik. Ini suatu daya tarik tersendiri untuk dohirnya ya, untuk dohirnya ya. Oh, kalau gitu mah nggak usah pakai ilmu. Iya, secara dohirnya seperti itu. Terus ada masalah lagi, Mas. Biasanya itu cowok itu nggak ganteng banget, nggak rapi banget. Ya memang agak jelek lah katakan, hitam, hidup lagi. Mohon maaf ya, maaf, bukan menghindari yang lain-lain. Tapi kok pacarnya lebih dari satu? Pacarnya kok banyak daripada saya? Saya begini bla bla bla. Ini berarti ada suatu kelebihan. Seorang muslim, seorang mukmin, bukankah dia berdoa? Berdoa, ya Allah, mau satu contoh, ya Allah, saya ini menurut zahir, menurut dalam pandangan manusia, saya ini manusia yang biasa jelek, nggak bagus-bagus kayak teman saya, doanya ya. Ini pernah ada seseorang yang curhat ke saya seperti itu. Tapi dalam doanya itu dia selalu memohon kepada Allah, dia itu membutuhkan pendamping, membutuhkan kekasih. Ternyata setelah dia melakukan sholatnya, dia melakukan tirakatnya seperti puasa, ya, di bla bla bla, tapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mutlak ya, bersandar pada Allah. Akhirnya beliau itu diberi keistimewaan pada Allah, ada cewek 1, 2, 3 yang naksir, akhirnya dia cepat menikah. Bahkan cewek-cewek yang dulu tidak tertarik sama sekali akhirnya tertarik. Padahal penampilannya masih biasa gitu loh. Penampilannya masih biasa. Tapi kenapa? Karena ikhtiar langitnya itu luar biasa. Karena ikhtiar buminya itu sudah agak putus asa mungkin ya, karena mungkin dia orang yang pas-pasan dari keluarga yang sederhana, nggak kaya banget, nggak, jangan kan mobil motor ya, dia punya sepeda ontel pun enggak, pekerjaan masih serabutan, tapi akhirnya di luar dugaan, mohon maaf bukan menyindir salah satu wajah yang biasa tadi mendapatkan cewek yang solehah dan cantiknya luar biasa. Ini bagi saya udah merupakan satu versi pelet, pelet dalam arti positif ya, bukan mantra dan lain sebagainya. Kalaupun ada mantra tersendiri, saya percaya. Tapi saya percaya ada doa pelet yang tersendiri, tapi itu memakai ritual khusus yang harus dilakoni, harus dijalani oleh si pelaku tersebut, individu tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dalam versi saya di IKS, yuk kita berpikiran positif dulu. Positif, kalau memang ada cewek yang lebih pacarnya dari 2, ataupun cowok warga kita lebih dari 2, 3 bergonta-ganti, mungkin kita introspeksi diri kita. Cowok itu kalau memang tidak tampan, tidak ganteng, tidak kaya, berarti dia punya skill. Skill apa itu? Mempunyai kepribadian yang positif, humoris, bertanggung jawab, dia lemah lembut dalam bahasa, tutur bahasanya, dan dia menjadi laki-laki yang ya bisa jadi menjadi idaman wanita walaupun tidak kaya ya. Tapi ya sekali lagi dia punya suatu kepribadian. Memang kaya itu iya, tapi tidak semata-mata cewek itu memilih cowoknya harus kaya, harus itu tidak semua. Memang kekayaan itu penting banget dan realistis kalau cewek milih seperti itu. Tapi saya menilai tidak semua wanita yang ada di muka bumi ini menilai dengan satu kekayaan saja. Ada orang yang biasa-biasa saja, serabutan, hari ini makan, hari besok harus cari lagi, tapi beliau atau dia itu seorang yang cowok yang soleh. Nah ini menjadi bagi perempuan itu sudah merupakan satu kebanggaan atau idaman atau impian imam yang harus dia miliki. Makanya dia tuh akhirnya menaksir si cowok yang mungkin biasa-biasa dari penampilan kita. Mungkin pelet bagi saya seperti itu, secara dohir, secara batin, ritualnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada ilmu pelet secara ilmu goib, mungkin saya percaya ada. Dan insya Allah itu sudah terbukti di sana sini. Tapi di konten ini saya
mengajarkan ilmu. Pelet IKS ada, seperti yang saya sampaikan, ramah tamah, ganteng, bersih, tutur sapanya yang lemah lembut, menjadi pribadian yang betul-betul bisa dipercaya dan mempunyai daya tarik untuk cewek itu tersendiri. Bagaimana? Wes sederhana saja, menjadi manusia yang rendah hati, cowok yang jujur. Insya Allah dengan rendah hati dan kejujuran itu, cewek pun akan terpikat dan menilai kita mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan cowok yang mungkin serba mewah tapi tidak punya kepribadian seperti kita, seperti dia. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf, mohon kritikannya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinsul.